Jadi kan maksud aku gini ya, aku setelah aku research yang mencintai aku, yang suka sama aku, yang suka nontonin aku, yang beli kerudung aku, itu memang bukan orang-orang yang high class gitu. Jadi itu bukan market pasar aku gitu. Jadi ya udah gitu, karena menjual makanan yang mudah untuk dinikmatin lidah tuh kagak mikir gitu, kayak gimana ya lidah kita tuh jadi nggak ngasih PR lidah buat mikir gitu kan, terus nggak ngasih PR juga buat dompet buat bayar gitu. Jadi kita udah tahu tuh deh kalau lagi mepet duitnya 15.000, 16.000, 17.000, udah beli aja paket yang ini. Kalau lagi ada uang lebih tambahin deh paru, tambahin lah ceker, tambahin apa gitu. Jadi maksud aku ya ini bener-bener makanan rumah ya gitu, karena aku punya pegawai banyak, jadi tahu kebutuhan perut pegawai juga ngerti gitu. Jadi berapa sih layaknya perut pegawai-pegawaiku makan tuh di harga berapa gitu. Dan aku sebagai owner juga ya ngidam mulu, asli yang ngidam mulu sama nasi kulit gitu. Lagi di brownies makan nasi kulit, lagi pulang ke rumah gojek tetap nasi kulit gitu. Jadi memang King Abdi ini memang bandit, dia ini memang spesialisasi masakan rumah gitu. Dia tuh memang jagonya masakan rumah gitu. Jadi alhamdulillah punya partner yang memang kita punya selera makanan yang sama ya gitu. Tadi sempat gagal dari pemikirannya, apa yang Kak Igun pelajari sampai jangan sampai ini terulang lagi dan bisa long lasting usahanya? Iya, kalau misalnya yang namanya tempat usaha rumah makan itu kan manajemennya harus benar, vendor-vendornya harus bagus, kualitas makanannya harus terjaga. Jadi memang digarapnya itu juga memang harus serius gitu, karena sekarang kan semuanya zaman sosial media. Lo salah dikit posting apa, review posting gitu. Jadi ya benar-benar bukannya kita takut ya di zaman ini, tapi zaman ini membuat kita menjadi semakin lebih berhati-hati, semakin lebih menjaga gitu, karena bagaimanapun juga konsumen kan adalah raja ya. Kita harus benar-benar bisa membuat konsumen kita tuh puas, balik lagi gitu kan. Tapi kan balik lagi dapurnya itu kan kita tangannya tangan manusia ya. Takutnya masih ada aja gitu human error atau kesalahan-kesalahan yang terus kita perbaiki sih gitu. Kak, ini kan jualnya emang murah ya. Bisa bilang keuntungannya pun nggak banyak lah gitu ya. Apa memang karena paksa pasarnya kan emang gitu. Kak Igun sendiri kan sampai baca ada komen ya, ini sengaja kayak sedekah nggak sih kayak gitu? Ya kalau aku sih makanya di sini di tempatku ini memang sinyalnya nggak bagus ya Mbak ya. Jadi kalau orang datang itu aku pengennya nggak ngobrol lama. Jadi orang datang makan pulang gitu. Jadi perputarannya itu cepat, karena yang aku cari adalah jumlah piring yang keluar gitu. Jadi kalau misalnya orang datang sinyalnya bagus, AC-nya dingin, yang ada bisa sejam 2 jam ya kan, makan 15.000 duduknya 2 jam ya kan, apa nggak pengen gue usir, bener nggak? Nah jadi ini memang perputarannya cepet kayak food court gitu. Jadi orang datang pesen makan jalan, datang pesen makan jalan, udah gitu. Jadi ya mungkin bedanya sama misalnya kayak restoran yang mahal-mahal, kan dia orang sekali duduk aja, misalnya restoran mahal sekali duduk aja udah 250.000, udah 500.000 lah. Gue mah kalau 250.000 udah makan bersepuluh, udah makan 500.000 udah makan ber-20 gitu kan. Jadi ya udah gitu, memang menurut aku ya takaran rezeki kan masing-masing ya, takaran rezeki itu masing-masing gitu. Kalau aku sih tipenya nggak kepengen jadi orang lain sih gitu. Jadi biarin aja orang lain mau buat apa, mau bikin apa gitu kan. Kalau aku sih tetap ingin memanjakan follower aku gitu, karena kalau aku jual mahal-mahal juga percuma, nggak akan keambil. Jadi kayak contoh nih, kalau Kak Igun di butik utama nih kan, Kak Igun masih punya brand utama ya, Ivan Gunawan ya. Itu kan Ivan Gunawan bajunya seksi-seksi, bahannya mahal. Nah peminatnya itu nggak sebanyak Kak Igun bikin manja, nggak sebanyak Kak Igun bikin privé gitu. Jadi ada yang memang setiap orang itu kan punya apa sih istilahnya tuh, punya kayak Igun banget deh gitu, kayak yang kita keinginan, yang kita nggak ngitung untung ruginya, yang penting kita happy, kita punya karya gitu.
Idealis ya. Nah, tapi kalau misalnya buat makanan gini, aku sih nggak mau idealis. Aku pengen semua orang benar-benar bisa nikmatin. Iya dong. Jadi yang namanya artis itu kan bisa dibilang kerjanya, pemasukannya, uangnya nggak kayak pegawai UMR. Iya kan, pegawai yang setiap bulan, setiap tanggal berapa uangnya masuk gitu kan. Jadi gimana caranya bahwa kita punya penghasilannya diputar lagi ya kan. Jadi putaran penghasilan itu ya tergantung dari penghasilan kita gitu. Karena kayak gue kan nggak ada investor, nggak ada apa segala macam gitu. Jadi ya semuanya jalanin sendiri dengan modal yang ada gitu. Jadi ya harus sesuai aja gitu. Jangan bikin heboh-heboh, besok-besoknya nggak bisa ngapa-ngapain kan juga nggak mau ya gitu. Tapi kayak gue sendiri ini nggak sih rencanain nggak sih untuk menabung untuk masa tua? Aku sih kayaknya nggak bakal tua ya Mas ya. Jadi aku sih kayaknya nggak akan tua Mas. Aku akan berhenti di usia sekarang ya. Jadi begini-begini terus. Ya sebenarnya setiap orang pasti punya planning jangka panjang. Ya, apa yang terjadi, saya kan di fashion aja udah 20 tahun. Di entertainment mungkin udah 25 tahun. Apa yang terjadi di 25 tahun yang lalu sampai hari ini kan pasti berbeda. Kalau kita nggak suka nabung, kita nggak berinvestasi, kita nggak menyimpan, kita nggak upgrade skill, ya kita nggak akan berubah. Rezekinya di situ-situ aja gitu kan. Gitu. Jadi ya yang namanya hidup pastinya pengennya ada peningkatan lah. Gitu. Tapi cukup nggak sih kayak gitu tabungan-tabungan yang sudah kayak 25 tahun yang lalu? Ya cukup lah, alhamdulillah. Kamu masuk kartu keluarga gue loh. Hidup itu cukup atau enggak tergantung kita. Ya kan, kalau kita mau hidup kita cukup ya kita cukup-cukupin. Kalau kita lagi nggak cukup ya kita harus kerja lebih giat lagi gitu kan. Jadi kalau aku sih hidupnya seperti itu. Jadi hidup aku tuh nggak mau mengada-ngada, yang nggak ada diada-adain gitu kan. Jadi ya sesuai dengan kapasitasnya aja. Mau beli apa, kalau uangnya ada ya beli. Kalau uangnya nggak ada ya jangan beli gitu. Ini kan usaha makan banyak yang ini juga menyerap banyak tenaga kerja juga, Ya. pekerjaan juga. Berarti kan banyak orang-orang yang berharap di pundak kakak ya. Ya. Apakah tanggung jawabnya besar nih kak? Ya kalau tanggung jawab besar sebenarnya kan ini bukan tanggung jawab aku sendiri ya, tapi ini tanggung jawab bersama gitu, bahwa ya aku juga kasih tahu sama pegawai-pegawaiku kalau kita giat, kita mempertahankan kualitas, pastinya juga rezeki kita juga akan bagus, rezeki kita juga akan baik gitu. Sedikit